Manaus adalah kota yang terletak di tengah hutan hujan Amazon dan hanya dapat diakses dengan pesawat atau perahu. Berdiri sebagai ibu kota dari negara bagian Amazonas, Brasil, apakah keberadaan kota Manaus bisa mengancam ekosistem alami di kota hujan Amazon? Kota ini terletak di sepanjang tepi utara Sungai Negro, sekitar 18 km dari Sungai Amazon, dan 1.450 km dari Samudra Atlantik. Memiliki luas 11.401 km persegi dan populasi mencapai 2.375.636 jiwa. Manaus adalah satu-satunya kota yang terletak di hutan hujan Amazon dengan populasi lebih dari 2 juta orang. Hutan hujan Amazon sendiri merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia yang terletak di lembah sungai Amazon. Memiliki luas 6 juta kilometer persegi. Hutan ini menempati sebagian besar Brasil dan juga melewati Peru, Guyana, Kolombia, Ekuador, Bolivia, Suriname, Guyana, Prancis, dan Venezuela. Di hutan inilah terdapat keanekaragaman biologis terkaya dan paling beragam di dunia, berisi beberapa juta spesies serangga, tumbuhan, burung, dan bentuk kehidupan lainnya yang masih belum tercatat oleh ilmu pengetahuan. Ada juga satwa liar yang meliputi jaguar, manatee, tapir, rusa merah, kapibara, dan banyak jenis hewan pengerat lainnya, serta beberapa jenis monyet. Letaknya yang unik membuat kota Manaus memiliki pesonanya tersendiri. Manaus dianggap sebagai pintu masuk ke cagar ekologi terbesar di planet ini, yakni hutan hujan Amazon. Di pinggiran kota ini, terdapat pertemuan sungai Rio Negro dan Solimes. Namun kedua sungai tersebut tidak bercampur karena adanya perbedaan suhu dan kecepatan aliran, sehingga batas antar sungai sangat terlihat jelas. Di sungai ini juga dapat dijumpai lumba-lumba air tawar. Dahulu pada tahun 1867, Manaus masih merupakan pemukiman kecil di tengah hutan hujan Amazon. Namun, karena di sekitar Manaus kaya akan pohon karet, akhirnya pemerintah Brasil membuka sungai Amazon untuk perdagangan internasional. Dan sejak tahun 1870-an, para pedagang Brasil dan asing mulai berbondong-bondong ke ibu kota pedalaman untuk melakukan perdagangan karet yang berkembang pesat saat itu. Apalagi dengan ditemukannya mobil pada akhir abad ke-19, perdagangan karet pun semakin mudah diakses. Ketika permintaan akan karet melonjak, Manaus dalam sekejap berubah menjadi pusat perdagangan karet yang mewah dan ramai. Dalam beberapa tahun saja, Manaus telah memiliki sistem telepon pertama di Brasil, jalur tram sepanjang 25 km, dan telah memiliki jaringan listrik untuk kota berpenduduk 1 juta jiwa. Padahal kota Manaus saat itu masih berpenduduk 40.000 jiwa. Kota ini juga membangun gedung opera megah berhiaskan kaca dan kristal dari seluruh Eropa, dengan kubah besar dan balkon berlapis emas. Perdagangan karet mulai menurun tahun 1913, ketika benih pohon karet diselundupkan keluar dari wilayah Amazon untuk dibudidayakan di perkebunan di Asia Tenggara. Hal ini menjadikan Brasil kehilangan monopoli atas produk tersebut. Banyak orang meninggalkan kota dan Manaus pun jatuh ke dalam kemiskinan. Meskipun perdagangan karet telah jatuh, seiring berjalannya waktu, kota Manaus mulai menata kembali perekonomiannya. Pada tahun 1967, pemerintah Brasil mendeklarasikan Manaus sebagai pelabuhan bebas, sehingga mendorong tumbuhnya aktivitas perdagangan dan pengembangan industri di wilayah tersebut. Pelabuhan Manaus kini menjadi pelabuhan pedalaman utama yang dapat dijangkau oleh kapal-kapal laut dari Atlantik dan merupakan pusat perdagangan penting bagi kapal laut yang melintasi Amazon. Industri penting di Pelabuhan Manaus meliputi pembuatan sabun, bahan kimia, peralatan elektronik, serta pembuatan kapal, pembuatan bir, dan penyulingan minyak bumi.
Bahkan, beberapa perusahaan besar smartphone dan elektronik memiliki pabrik di Pelabuhan Manaus. Hal ini menjadikan kota Manaus sebagai kota dengan ekonomi terbesar ke-6 di Brasil. Letak kota Manaus yang berada di tengah hutan hujan Amazon juga mendatangkan banyak wisatawan asing, sehingga menambah pundi-pundi penghasilan kota ini. Dan karena letaknya inilah, kota Manaus terlihat menarik, sekaligus mendatangkan bahaya bagi hutan hujan Amazon itu sendiri. Manaus yang berubah menjadi kota industri, membuat sungai, anak sungai, dan aliran air menjadi tercemar. Ditambah dengan semakin banyaknya pemukiman ilegal yang menjamur di pinggiran kota, mendorong perluasan perkotaan yang tidak terkendali dan menghancurkan sebagian besar hutan hujan Amazon. Dilansir dari The Guardian, ada pemukiman ilegal yang disebut Monte Horebe yang tiba pada tahun 2015. Pemukiman pendatang ini mulai membuka lahan penggunaan gergaji mesin dan api. Dan saat ini, pemukiman tersebut sudah berjumlah lebih dari 5.000 orang. Kedatangan para migran ini juga menjadikan kota Manaus memiliki banyak sekali tempat-tempat kumuh dan Monte Horebe adalah salah satunya. Semua ini adalah akibat mahalnya perumahan di Manaus dan persediaan yang terbatas, menyebabkan banyak pendatang membangun akomodasi informal mereka sendiri di tepi hutan. Sehingga tidak mengherankan jika Manaus hanya memiliki sedikit kawasan hijau. Beberapa kawasan hijau terbesar di Manaus antara lain Taman Mindo dan Taman Bilhare. Menurut Institut Geografi dan Statistik Brasil, kota Manaus memimpin dalam daftar kota dengan persentase wilayah kumuh terbesar di Brasil karena membludaknya pendatang. Sebagai pusat perekonomian di Amazon, Manaus tentu menarik ribuan migran setiap tahunnya. Itu artinya akan semakin banyak pula hutan Amazon yang akan digondoli. Apalagi pendatang di kota Manaus tidak hanya dari wilayah Brasil, tetapi juga dari para imigran Haiti dan Venezuela yang melarikan diri dari konflik sipil. Tidak sampai di situ, dilansir dari The Reuters, pada tahun 2021, ancaman besar terhadap hutan hujan Amazon lainnya datang dari usulan rekonstruksi Jalan Raya BR-319 yang sebelumnya terbengkalai. Proyek jalan tersebut dimulai pada tahun 1970-an, dan panjangnya hampir 900 km. Jalan ini akan menghubungkan ibu kota negara bagian Porto-Velho dan Manaus. Pengaspalan jalan akan memungkinkan para penebang liar dan perampas lahan untuk lebih mudah mengakses kawasan hutan yang terpencil dan relatif belum tersentuh. Sebuah studi memperkirakan proyek ini akan mengakibatkan peningkatan deforestasi 5 kali lipat pada tahun 2030. Hutan hujan tidak hanya merupakan rumah bagi keanekaragaman spesies yang luar biasa, namun juga mempunyai efek pendinginan yang sangat penting bagi planet ini, karena pepohonan di dalamnya menyalurkan panas ke atmosfer. Selain itu, hutan menyerap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer, dan karbon dioksida akan dilepaskan kembali ke atmosfer ketika pohon ditebang dan dibakar. Pada tahun 2022 saja, terjadi kebakaran dan pengundulan hutan yang memecahkan rekor. Data dari Institut Penelitian Luar Angkasa Brasil atau INPE menunjukkan peningkatan sebesar 48% dibandingkan tahun 2022, yakni seluas 8.590 km persegi. Ini sama saja dengan luas 1,5 kali Pulau Bali. Menurut penelitian seorang ilmuwan iklim Brasil, Antonio Nobre, lebih dari 17% dari seluruh lembah Amazon telah mengalami deforestasi. Dan kerusakan besar-besaran ini mendorong hutan tersebut mendekati titik kritis. Jika 20% hingga 25% Amazon hilang, maka ekosistemnya akan rusak. Dan ini berarti sebuah bencana bagi dunia. Meningkatnya deforestasi di Amazon ini juga akibat dari pemerintah presiden sebelumnya, Jair Bolsonaro, yang menjabat dari tahun 2019 hingga 2022 kemarin. Selama pemerintahannya, Bolsonaro menunjukkan ketidakpedulian terhadap hutan hujan Amazon, iklim yang aman, masyarakat adat, dan komunitas tradisional. Pemerintahannya telah secara aktif mempromosikan agenda anti lingkungan hidup, anti pribumi, dan anti demokrasi yang telah mengakibatkan peningkatan besar dalam emisi karbon. Pemerintah saat ini, Lula da Silva,
pada Agustus 2023 merencanakan untuk menghutankan kembali sebagian besar wilayah Amazon, termasuk area kota Manaus, dengan menanam kembali sekitar 12 juta hektar atau 120 km persegi hutan pada tahun 2030. Sehingga kota-kota yang berada di dalam hutan hujan Amazon, kota Manaus khususnya, yang memiliki penduduk terbesar di kawasan hutan Amazon, dapat ditekan untuk tidak melakukan penebangan liar lagi. Karena seharusnya berhasil menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana manusia dan alam dapat hidup bersama.